Proses belajar secara daring atau model pembelajaran jarak jauh harus belajar di rumah dengan cara telekonferensi. Untuk mengantisipasi penularan virus corona, meliburkan sekolah mulai tingkat taman anak-anak hingga sekolah tingkat atas. Libur dimulai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you let go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Akbar Saifuada Burham. Di sini saya akan berperan sebagai kepala sekolah yang akan menjelaskan terkait pelaksanaan supervisi yang akan saya berikan kepada salah satu guru di SMPN Negeri 2 Malang bernama Ibu Senda. Jadi kemarin Ibu Senda ini melakukan chat kepada saya melalui WhatsApp. Beliau menjelaskan bahwa terdapat permasalahan terkait keterampilan mengajar. Sehingga pada hari ini kita sudah sepakat untuk melakukan supervisi klinis yang akan dimulai dari tahap pre-conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Senda. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Saya ingin berterima kasih juga atas waktu yang telah diberikan. Iya Bu, saya juga malah senang dengan antusias dan semangat Ibu Senda yang mau berkonsultasi terkait proses pembelajarannya di kelas. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ibu selama mengajar di rumah? Alhamdulillah Pak, baik kabar saya. Apalagi saat ini saya kan sudah bisa menggunakan media elektronik untuk mengelola pembelajaran sehingga saya bisa mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas sekolah seefisien mungkin. Alhamdulillah ya Bu, semoga Ibu tetap semangat untuk menjalani aktivitas di rumah dan tugas mengajar di sekolah. Oh iya, ada yang bisa saya bantu Bu? Amin, terima kasih Pak atas motivasinya. Saya ingin menceritakan masalah yang tengah saya hadapi akhir-akhir ini Pak dalam pengelolaan kelas. Jadi begini, tahun ini saya mengajar mata pelajaran IPA di kelas 8. Kemarin saya memberikan materi terkait sistem pencernaan manusia dan memberikan tugas kepada para siswa untuk membuat makalah. Setelah mereka membuat makalah, baru dibuat PowerPoint untuk dipresentasikan sebagai bahan diskusi bersama di dalam kelas. Namun, setelah proses pembelajaran diskusi berlangsung, sedikit sekali di antara mereka yang mau bertanya terkait materi yang telah disampaikan. Bahkan, untuk menyampaikan pendapat terkait presentasi dari kelompok saja tidak ada yang mau mengajukan pertanyaan ataupun saran. Hal ini yang membuat saya bingung apakah saya kurang bisa mengelola kelas dengan baik agar tercipta suasana yang aktif dan responsif atau bagaimana. Oleh karena itu, Pak, saya ingin meminta bantuan untuk meluangkan waktunya agar melakukan supervisi ketika saya mengerjakan, maksud saya supervisi ketika saya mengajar di kelas secara online. Dengan senang hati, saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Ibu. Sebelumnya, saya juga merasa senang kepada guru seperti Ibu Senda, karena mau berterus terang untuk menceritakan masalah yang dihadapi, dan tidak ragu untuk meminta bantuan kepada saya. Saya berharap guru-guru yang lain bisa meneladani Ibu Senda. Baik Bu, kalau begitu saya bisa melihat RPP-nya. Terima kasih Pak atas sanjungannya. Baik Pak, saya akan menampilkan RPP yang telah saya buat melalui share screen di room ini ya Pak. Silakan Bu. Mohon maaf Pak, saya bisa dijadikan co-host. Oh iya Bu, bentar ya. Sampun Bu Senda. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin.
Berikut RPP yang telah saya buat. Mohon bisa dicermati, Bapak. Iya, Bu, baik. Sekarang Ibu bisa menjelaskan terkait RPP-nya. Baik, Pak. Jadi, RPP ini mencakup materi pembelajaran IPA kelas 8, semester 1, terkait sistem pencernaan manusia. Pada RPP ini sudah tertera tujuan pembelajaran, metode yang digunakan, hingga bentuk penilaiannya, Pak. Sudah bagus, Bu Senda. Banyak pertimbangan aspek-aspek pembelajarannya, dan Ibu bisa membuat RPP sendiri dengan baik. Dalam hal ini, aspek keterampilan mengajar apa yang perlu diamati, Bu? Saya ingin mengetahui keterampilan mengelola kelas saat pembelajaran daring ini, Pak, dan berinteraksi dengan siswa. Baik, Bu, saya sudah memahami permasalahan yang Ibu alami. Lalu, bagaimana instrumen observasi yang akan digunakan, Bu? Terkait instrumen pengamatan sudah saya rancang, Pak, secara khusus melalui file Word. Namun, saya izin menampilkan ya, Pak. Baik, Bu, silakan. Berikut, Pak, instrumen supervisi klinis yang telah saya buat. Seperti ini, Pak. Jadi, instrumen yang saya rancang lebih berfokus tentang bagaimana metode yang saya terapkan dalam menyampaikan materi pembelajaran. Apabila menggunakan video conference, bagaimana volume atau intonasi suara saya, hingga bagaimana saya berinteraksi dengan siswa untuk membangun suasana belajar yang menyenangkan. Untuk lebih rincinya, bisa Bapak lihat di tampilan layar ini ya, Pak. Dan juga nanti akan saya kirimkan kembali melalui WhatsApp. Baik, Bu, silakan. Nanti saya akan meninjau lebih detail dan mungkin melakukan beberapa perbaikan, Bu. Oh iya, Bu, terkait pelaksanaan supervisinya, saya bebaskan kepada Ibu ya, untuk menentukan harinya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya ada kelas lagi pada hari Rabu, tanggal 25 November, pukul 9.30 di kelas 8C ya, Pak. Apakah bisa dilaksanakan pada hari itu, Pak? Oh, bisa, Bu. Nanti saya persiapkan instrumennya semaksimal mungkin. Jangan lupa jaga kesehatannya agar memperlancar pelaksanaan supervisi nanti. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih atas waktu luang yang telah Bapak berikan kepada saya untuk menghadiri pertemuan virtual ini. Sama-sama, Bu. Saya juga merasa senang kok dengan antusias Ibu untuk disupervisi. Iya, Pak. Kalau begitu, saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibu tetap diberikan kesehatan selalu. Amin. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Sudah, Pak. Terkait kontrak yang disepakati kemarin, apakah ada perubahan, Bu? Tidak ada, Pak. Tetap sama seperti yang disepakati saja kemarin. Silakan anak-anak diundang untuk memasuki kelas virtual ini, Bu. Nanti pukul 9.30 langsung dimulai ya. Baik, Pak. Sebelumnya sudah saya share juga linknya ke grup kelas. Tinggal mengizinkan anak-anak untuk bergabung saja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya kalian semua di rumah? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Amin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan dan senantiasa sehat selalu. Amin. 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 Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita kedatangan kepala sekolah yang akan mengawas pada saat pembelajaran di kelas ya. Baik, Pak Akbar, silahkan perkenalan. Selamat pagi, anak-anak. Wah, sepertinya semuanya pada semangat ya. Bapak merasa senang dengan semangat kalian pada hari ini dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Izinkan Bapak untuk bergabung di kelas ini, karena Bapak sudah lama tidak merasakan belajar di kelas. Apalagi sama anak-anak muda yang semangat belajarnya tinggi seperti kalian. Iya, Bapak. Iya, Bapak. Maaf. Iya, Pak.
Baik Bu Senda, segera dimulai ya. Baik, Pak. Anak-anak, masih Baik, Pak, semangat? siap. Sudah pada sarapan ya ini tadi? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Sudah, sudah. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik statis ya. Pak, mohon izin mau share screen ya, Pak. Monggo Bu. Sudah muncul anak-anak? Sudah, Bu. Kak, Ibu. Sebelum lebih jauh membahas tentang materi listrik statis kali ini, Bu Guru mau mengabsen ya. Yang disebutkan, silahkan lambaikan tangan. Iqbal J. Hadir, Bu. Adinda Putri. Hadir, Bu. Agus Setiawan. Hadir, Bu. Agiel Bisma. Maaf, ternyata off cam. Nggak menjawab tidak apa-apa. Hadir, Bu. Saya ulangi. Oh, hadir ya. Yang nggak jawab Alfa, Saya Bu. kira ada kendala. Cica. Ada, Bu. Ilham Ada, Sagita. Ibu. Ya, hadir Bu. M. Syawaludin. Ya, hadir, Bu. Putri Ariza. Hadir, Bu. Langsung saja, pada materi kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang listrik statis. Pengertian listrik statis. Listrik statis merupakan salah satu gejala kelistrikan pada benda tersebut tidak dialiri listrik. Gejala kelistrikan ini banyak ditemui di kehidupan sehari-hari. Gejala kelistrikan ini hanya bisa dirasakan dalam waktu yang singkat. Secara umum, gejala kelistrikan ini dapat terjadi karena adanya kumpulan arus atau muatan listrik, namun dalam jumlah yang statis atau tetap. Gejala kelistrikan ini tidak berlangsung lama karena tidak ada listrik yang mengaliri permukaan benda tersebut. Masih fokus anak-anak? Masih, Bu. Ibu. Lalu terlebih lagi, gejala ini biasanya dilakukan pada benda-benda mati dan benda-benda pasif yang tidak dialiri listrik. Setelah mengetahui pengertian dari gejala kelistrikan di atas, apakah anak-anak sudah paham tentang pengertian? Paham. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Paham, Bu. Paham. Kain wall, dan seterusnya. Bisa dipahami, anak-anak? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, paham-paham. Bisa, Ibu. Ya, terima kasih. Sekian pembahasan tentang listrik statis kali ini. Jadi, Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak. Untuk kuis, nanti yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai plus. Dan akan dipermudah untuk nilai UTS-nya. Untuk soal pertama didengarkan ya anak-anak. Fokus. Ayo, ini ada yang tidur atau tidak? Enggak, Bu. Enggak. Soal pertama didengarkan ya. Oke, soal pertama. Kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena apa? Ayo, angkat tangan. Saya, Bu. Saya, Bu. Ayo. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Mbak Putri. Saya. Putri Ariza. Putrinya kan ada dua. Iya. Hal ini terjadi karena muatan kaca positif. Karena elektron dari kaca berpindah ke kain sutra. Benar, 100, Putri. Selanjutnya Putri nggak boleh jawab lagi ya. Ada 2 soal lagi. Setelah penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka aliran elektron dan muatan yang terjadi pada penggaris plastik adalah, ayo siapa? Halo? Anak-anak tidur? Tidak, Bu. Sedang berpikir, Bu. Masih mikir. Saya, Bu. Iya, silahkan Bisma. Apa jawabannya? Jawabannya alirannya negatif, Bu. Iya, aliran negatif. Betul, selamat. Benar. Terima kasih. Soal terakhir ya, anak-anak. Kesempatan terakhir untuk yang ingin mendapatkan nilai plus.
Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang posisi dari proton, neutron, dan elektron. Jadi, lapisan yang paling luar disebut dengan apa? Ada yang ingat? Saya, Bu. Bisma sudah, ayo yang lain. Oh, sudah ya. Dinda mainan kucing, ayo fokus kelas. Saya Bu, coba Bu. Agus, Jawabannya ya elektron. silahkan Agus. Elektron jawabannya. Elektron. Benar, selamat. Kamu benar. Ya, jadi sekian pembelajaran tentang listrik statis kali ini anak-anak. Semoga pembelajaran secara daring ini dapat dipahami ya, meskipun pasti ada kendala dalam pemahaman materi secara virtual. Semoga kita semua di rumah juga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sehat selalu. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ibu mohon maaf juga ya anak-anak karena mengalami kemoloran berapa menit ini? 10 menit ya dari jam pembelajaran yang sudah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Akbar selaku Kepala Sekolah yang sudah mau mengawasi pada pembelajaran kelas virtual kali ini. Ya, sama-sama Ibu Senda. Terima kasih sudah mengajak saya ke kelas ini, Bu. Sama-sama, Pak. Ya, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Senda. Kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah, Pak. Baik. Oh iya, Bu. Waktu saya mengamati di kelas Ibu Senda kemarin, gimana perasaan Ibu? Iya, Pak. Saya merasa senang karena saya bisa memperbaiki kekurangan saya ketika mengajar. Namun, di sisi lain, saya agak grogi, Pak. Karena ketika sedang mengajar, diamati oleh Bapak. Iya, Bu. Setelah saya amati hari Rabu kemarin, Ibu Senda sudah melakukan proses pembelajaran daring secara baik. Dan Ibu juga menjelaskan materi dengan suara yang jelas. Tidak terlihat seperti orang gugup kok. Alhamdulillah, Pak. Mungkin karena kemarin anak-anak mulai banyak yang aktif. Jadi saya terbiasa terbawa suasana mengajar yang menyenangkan. Oh iya, Bu Senda. Bisa menampilkan instrumen yang saya berikan kemarin, Bu? Baik, Pak. Bisa. Baik, Pak. Berikut instrumen yang sudah Bapak kirim kemarin. Yang observasi kelas, Bu. Baik. Ini, Pak. Ya, Ibu Senda sambil mengamati ya. Dilihat dari hasil penilaian tersebut dan permasalahan Ibu Senda alami, menurut Ibu Senda sendiri, masalah apa yang timbul pada saat proses mengajar, Bu? Saya merasa kurang bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, Pak, sehingga anak-anak itu menjadi kesulitan pada saat mengerjakan tugas yang diberikan, dan saya tidak memberikan petunjuk yang jelas terkait tugas yang saya berikan, sehingga mereka juga kesulitan untuk mulai aktif dan tanggap dalam berdiskusi, Pak. Selain itu, saat diamati kemarin, saya juga merasa sedikit percaya diri, Pak, meskipun grogi untuk berbicara dengan suara yang lebih keras, sehingga anak-anak itu bisa mendengarkan dengan jelas. Iya, Bu Senda. Malah saya amati kemarin, juga Ibu sebenarnya sudah menguasai materi pembelajaran, karena bisa menjelaskannya secara baik, dan bisa menjawab beberapa pertanyaan dari murid-murid secara tepat. Namun, Ibu Senda tidak menyampaikan secara rinci bagaimana langkah mengerjakan tugas tersebut, dan Ibu juga tidak memberikan contoh terkait tugas yang diberikan. Tentu para peserta didiknya akan merasa kebingungan untuk mengerjakannya dan bisa aktif dalam berdiskusi. Iya, Pak. Saya memang merasa kurang menjelaskan secara rinci.
Dan saya pikir anak-anak bisa mencari referensi lain secara mandiri. Nah, itu Bu yang perlu diperbaiki. Saya lihat Ibu juga memberikan penguatan kepada peserta didik dan menciptakan kehangatan di kelas, meskipun pembelajarannya dilakukan secara daring. Sehingga peserta didik ini bisa aktif dan mau bertanya. Namun sebaiknya Ibu juga jangan terfokus pada penyampaian materi melalui PPT saja, karena pembelajarannya kan IPA. Coba diiringi dengan banyak video, biar peserta didik ini lebih senang dan bisa menyerap materi dengan baik. Dan juga Ibu tadi tidak mengakhiri pembelajaran secara tepat waktu. Iya Pak, terima kasih atas saran yang telah diberikan. Saya akan mencoba melaksanakan saran-saran tersebut secara maksimal, Pak. Iya Bu Senda, saya senang karena Ibu bisa menerima saran saya dengan baik dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Apa ada yang ingin disampaikan lagi, Bu? Saya ingin menyampaikan bahwa supervisi ini sangat membantu saya untuk mengetahui lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang saya alami terkait keterampilan mengajar. Jadi, saya lebih lega karena mengerti apa yang harus saya perbaiki dan perlu saya tingkatkan. Saya salut loh atas kemauan Ibu ini untuk memperbaiki diri. Semoga kualitas Ibu dalam mengajar terus dikembangkan ya Bu. Dan Ibu Senda juga terus bisa beradaptasi dengan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda di kelas, sehingga bisa memberikan metode pembelajaran yang tepat bagi mereka. Amin. Terima kasih Pak atas saran yang telah diberikan. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan selalu oleh Allah. Amin. Sudah menjadi tanggung jawab saya, Bu, untuk membantu para guru yang mengalami permasalahan dalam mengajar. Jadi, sampai di sini ya, Bu, pertemuan balikan hari ini. Baik, Pak. Saya ucapkan terima kasih lagi atas ketersediaan Bapak untuk melakukan supervisi terhadap saya. Kalau begitu, saya pamit terlebih dahulu ya, Pak. Wassalamualaikum. Iya, Bu Senda, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, setelah menyimak video yang telah kelompok kami tampilkan di awal tadi, bagaimana? Ada yang bisa menarik kesimpulan dari video supervisi yang telah kami lakukan? Iya, kamu. Tepat sekali. Jadi, supervisi yang baik itu adalah supervisi yang mampu mencapai multi tujuan. Tidak ada keberhasilan jika hanya memperhatikan salah satu tujuan dan mengesampingkan tujuan yang lainnya. Jadi, setelah dilakukannya supervisi oleh Bapak Kepala Sekolah Akbar kepada Ibu Guru Senda, yaitu Bu Guru jadi mampu mengelola kelas dengan baik. Bagaimana sih cara menghidupkan suasana kelas yang aktif? Sekian yang dapat kelompok kami tampilkan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.